Puasa Ramadan sudah mulai. Baju lebaran sudah ready. Nah, zakatnya sudah dikeluarkan atau belum? Assalamualaikum Zap Friends. Selamat datang di Zap Finance TV. Saya Iwan Poncowinoto, Senior Konsultan di Zap Finance. Gimana puasanya? Lancar? Atau banyak cobaan? Kalau banyak cobaan, bersabar ya. Ingatlah, ada pahala yang kelak menjadi bekal kita di akhirat. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184? Nyatakan, puasa itu wajib ya. Tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Dan juga, kalau ada halangan untuk puasa, harus bayar fidyah ya. Dan sebelum Ramadan berakhir, jangan lupa bayar zakat fitrah. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya zakat? Apa bedanya dengan sedekah? Dan kenapa kita perlu mengeluarkan zakat? Seperti halnya puasa, zakat itu salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan. Perintahnya sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kata kerja yang dipakai dalam ayat tersebut memberikan arti perintah yang wajib dijalankan. Jadi, seperti halnya juga sholat, tata aturan zakat juga dijelaskan dengan rinci dalam firman Allah di Al-Quran maupun dalam sabda Rasulullah dalam hadis. Sayang sekali kalau ada Zap Friends yang belum sadar atau belum paham mengenai wajibnya zakat. Padahal Allah SWT telah memaparkan secara jelas tentang pahala bagi orang-orang yang membayar zakat. Ayatnya begini, dan dari apa yang kamu berikan dari zakat yang menghendaki ridha Allah, maka mereka akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Tapi kenapa harus berpahala dengan membayar zakat? Mungkin sebagian dari Zapin bertanya-tanya, kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang halal, kenapa kita harus bayar zakat? Padahal harta itu hasil dari keringat kita, dan kita sudah banting tulang untuk mendapatkan harta tersebut. Zap Friends, sebagai seorang Muslim, kita harus menanamkan keyakinan bahwa semua perintah Allah pasti ada manfaatnya untuk kita. Selain itu, kita juga harus yakin bahwa pada setiap rezeki yang kita terima dari Allah itu, terdapat hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Jadi, hak itu harus keluarkan. Istilahnya, rezeki kita harus dibersihkan. Itulah zakat, membersihkan harta kita. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dan orang sekitar kita dapatkan dari zakat. Yang pertama, zakat akan menjaga harta dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, bentingilah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan siapkan doa untuk menghadapi musibah. Kedua, membantu orang-orang yang lemah dalam hal ekonomi agar mereka semangat berusaha menolong diri mereka sendiri. Lagi pula, sebagai anggota masyarakat, bukankah kita punya kewajiban sosial untuk membantu sesama? Terlebih di masa pandemi, jadikan sebagai kesempatan untuk membantu orang-orang sehingga dapat bangkit keekonomiannya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta. Zakat kita berikan bukan atas dasar belas kasihan, tetapi untuk membantu mereka agar dapat bangkit dan juga agar termotivasi agar suatu ketika mereka menjadi wajib zakat atau muzaki. Dan bagi mereka yang sudah tidak mampu bekerja, zakat bisa membantu meringankan kebutuhan mereka sehari-hari. Ketiga, di samping bermanfaat untuk membersihkan hati dari sifat kikir dan sifat tercela lainnya, zakat itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah telah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7,
Sesungguhnya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan menambahkan. Tetapi jika kamu ingkar akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, kita bisa mengambil insight. Kalau ternyata di samping memberi pelajaran tentang akhlak dan keadilan sosial, zakat juga bisa menambah nikmat Allah kepada kita. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin melintas di antara Zafriends, apa semua orang harus berzakat? Tentunya di bulan Ramadan ini kita wajib membayar zakat fitrah, yaitu agar semua orang nanti di hari raya fitri dapat merayakannya. Dan di samping zakat fitrah, ada juga zakat harta atau zakat mal. Pada zaman Rasulullah, harta diukur dalam 3 kelompok harta, yaitu pertama, harta yang bisa diukur dengan emas atau perak, karena waktu itu emas dan perak berfungsi sebagai uang. Kedua, harta dalam bentuk ternak. Dan ketiga, harta dalam bentuk tanaman pangan atau buah-buahan. Atas semua harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Bila harta tersebut telah melebihi nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nilai tersebut disebut sebagai nisab. Jangka waktunya adalah 1 tahun. Bagaimana mengukurnya? Harta yang diukur dengan emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila nilainya telah mencapai setara 85 gram emas yang 24 karat. Waktunya 1 tahun. Harta yang berupa ternak, baik sapi ataupun kambing, harus dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab yang setara dengan 40 ekor kambing. Sedangkan harta berupa tanaman pangan dan buah-buahan yang harus keluarkan zakatnya bila hasil dari kegiatan pertanian tersebut telah mencapai nisab setara dengan 653 kg beras. Jadi, semua orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab wajib membayar zakat. Mereka itu disebut sebagai wajib zakat atau muzaki. Bagaimana dengan sedekah? Sebenarnya, semua pemberian dari kita disebut sebagai sedekah. Tapi ada sedekah yang wajib, yaitu zakat. Sedekah lainnya tidak wajib. Kemudian secara umum, ada 4 kelompok rasio atau nisbah zakat terhadap harta yang menjadi objek zakat. Pertama tadi, hasil dari segala jenis kegiatan usaha yang hasil dapat diukur dengan uang, dulu dengan emas dan perak, nisbahnya adalah 1/40. Kedua, hasil dari kepemilikan ternak diambil acuan ternak kambing, di mana untuk setiap 40 kambing dihitung zakatnya 1 ekor atau 1/40. Ketiga, hasil dari tanaman atau hasil bumi bila dengan usaha sendiri, misalnya dengan pengairan irigasi, maka nisbahnya, rasionya adalah 1/20. Tapi bila tidak perlu irigasi dengan bantuan alam, misalkan pengairan alam, maka rasionya jadi 1/10, bukan 1/20. Dan terakhir, semua harta yang diperoleh sebagai hadiah atau temuan, termasuk hasil hutan yang tidak dipelihara oleh manusia, rasionya bukan 1/40, tapi 1/5 dari harta tersebut. Sampai di sini, Zafriends mungkin bingung. Kenapa sih semua rasio tadi adalah diukur dalam satuan sepersekian, bukan dalam persentase? Jawabannya sederhana saja. Karena pada zaman dulu belum dikenal istilah persentase. Bahkan karena belum ada mata uang seperti rupiah ini, maka zaman dahulu harta diukur dengan emas ataupun perak. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, kalau zaman dulu diukur dengan emas dan perak, sekarang gimana ngukurnya? Seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Kalau dulu batas minimum penghasilan setahun diukur dengan 85 gram emas, 24 karat, karena dulu uang dibuat dari emas dan perak. Sekarang kita juga bisa pakai patokan semacam itu. Misalnya, di Indonesia juga ada namanya patokan UMR. Kira-kira sekitar 3,5 juta per bulan. Itu kita anggap setara dengan tadi 85 gram emas 24 karat pada zaman dahulu. Dulu rasio zakatnya 1/40. Sekarang kita boleh pakai persen. Jadi dapat angka 2,5%. Nah, gaji umumnya diperoleh secara bulanan.
Kalau mau dibayar setahun sekali juga boleh. Mau dibayar bulanan juga nggak apa-apa. Lebih cepat kan lebih baik, lebih aman. Tapi kalau tahunan, bayarnya sebaiknya pada bulan Ramadan saja. Kenapa? Kan pahalanya lebih gede. Oke, sekarang sudah bulan Ramadan. Kesempatan ini kita membayar zakat kita. Video kali ini sampai sini dulu ya, Zafriends. Habis nonton video ini, selain gaji, jangan lupa untuk harta kita yang lainnya, seperti emas, logam mulia, atau pendapatan dari online shop, ataupun penghasilan lainnya dari kontrakan, kos-kosan, dan lain-lain sebagainya yang kita punya, keluarkan zakatnya. Ukurannya sederhana. Kalau sudah mencapai nisbahnya, jangan lupa keluarkan sebanyak 20,5% selama setahun. Semoga bermanfaat ya. Saya Iwan Ponsobinoto, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.